Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Bagi warga Jakarta, monumen patung Dirgantara atau yang populer dikenal dengan nama Patung Pancoran sudah menjadi ikon sebagaimana monumen nasional atau Monas. Ke Jakarta, jika tidak melihat dari dekat patung Dirgantara ini, rasanya belum srek. Rancangan patung ini berdasarkan atas permintaan Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Insinyur Soekarno, di mana tujuannya untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang kedirgantaraan. Sobat Jelajah Jakarta, tidak banyak warga Jakarta tahu, sejak 4 September 2023 lalu, Pemprov DKI Jakarta melakukan konservasi atau perawatan terhadap patung Dirgantara ini. Perawatan dalam hal ini termasuk melakukan pembersihan. Perawatan patung Dirgantara ini dilakukan oleh unit pengelola atau UP Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu kita ketahui bahwa monumen patung Dirgantara ini adalah merupakan struktur yang diduga cagar budaya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pelestarian. Pelestarian dilakukan dengan melakukan pemeliharaan, jadi sesuai dengan tupoksi dari UP Pusat Konservasi Cagar Budaya, yang dilakukan dengan istilahnya konservasi ya. Terakhir di konservasi tahun 2014, jadi udah 9 tahun. Sebenarnya idealnya itu 5 tahun harus sudah dilakukan pengkajian ulang atau dilakukan survei ulang untuk melihat kondisi dari patung tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, patung Dirgantara ini memiliki tinggi 11 meter. Sementara tiang lengkung yang menopang patung Dirgantara tingginya mencapai 27 meter. Oleh karena itu butuh tenaga lapangan yang sudah berpengalaman dan tentu saja memiliki sertifikasi K3. Perlu kita ketahui bahwa patung ini sebenarnya kan ya cukup ini ya, cukup besar ya, jadi ukurannya tingginya 11 meter, beratnya juga 11 ton. Jadi cukup besar, makanya juga kita penanganannya juga perlu tenaga lapangan yang sesuai dengan volume dari patung tersebut ya. Kami sudah mempersiapkan dari pihak UP Pusat Konservasi Cagar Budaya sudah mempersiapkan tenaga-tenaga yang sudah bersertifikasi biasa kerja konservasi dan punya sertifikasi K3, yaitu bisa naik pada ketinggian tertentu. Untuk jumlah tim yang kerja di sini kita ada 8 orang, 4 orang di bawah, 4 orang di atas. Itu yang 4 orang di atas sudah tersertifikasi TKPK atau tenaga kerja pada ketinggian dari level 1 sampai level 2. Seperti itu. Jadi semuanya sudah tahu resiko kerja di ketinggian dan semuanya udah bisa meminimalisir resiko pada kerja pada ketinggian. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Anggara Aditya Saputra yang bertindak selaku koordinator tim perawatan patung Dirgantara ini, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan sebelum mendaki ke puncak patung. Hasil rancangan Edi Sunarso pada tahun 1964-65 ini. Langkah pertama ternyata menggunakan bantuan pesawat nirawak alias drone. Awalnya teknis pekerjaan ini mungkin kalau dari akses ya, kita membicarakan tentang akses bagaimana caranya kita bisa naik di atas patung Pancoran itu. Pertama-tama kita menggunakan drone dulu. Drone membawa tali kecil, dari tali kecil terus ditarik kembali tali yang sedang, baru tali yang besar untuk kita memanjat. Itu seperti itu.
setelah terpasang tali di atas atau tali keselamatan di atas, kita baru memasangkan tangga seperti itu untuk akses naik turunnya teman-teman yang kerja. Step berikutnya kita memasangkan lantai kerja, yaitu bajaringan yang mengelilingi seluruh patung. Setelah akses kerja atau lantai kerja terpasang, kita baru menutup dengan jaring hitam itu untuk meminimalisir jatuhnya material ke bawah, karena di bawah kan banyak mobilitas transportasi gitu. Sobat Jelajah Jakarta, inilah bahan-bahan yang digunakan dalam perawatan patung Dirgantara. Patungnya dibersihkan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang dengan menggunakan asam lemah ya, untuk menghilangkan korosi yang masih aktif. Terakhirnya ada pelapisan atau coating dengan menggunakan bahan-bahan akrilik resin, yaitu paraloid B72. Kemudian untuk tiangnya kita lakukan pembersihan dengan menggunakan algesida untuk menghilangkan spora-spora alge, jadi untuk mematikan alge itu, dan juga dibersihkan nanti dengan menggunakan aquades. Kemudian kita lakukan juga kamuflase dengan menggunakan mortar yang warnanya sama ya dengan dinding aslinya, yaitu fungsinya untuk menutup bagian yang retak, mengurangi kelembapan, dan juga menutup lubang-lubang yang bagian yang rusak gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana Anda ketahui, sejak awal bekerja dan juga sampai kini, cuaca Jakarta masih hardang alias panas pol. Anginnya pun terkadang cukup besar. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim konservasi. Untuk kendala mungkin dari cuaca mungkin Pak ya. Cuaca panas, jadi akhirnya kita kerja lebih sore. Lebih sore itu dari jam 4 sampai ke tengah malam. Ya normal kerja lah 8 jam seperti itu. Kendala angin sama cuaca panas seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah petugas yang sedang meratakan lapisan lama yang terkelupas dengan bahan mortar. Tiang setinggi 27 meter ini memang ada terjadi sedikit keretakan rambut dan pertumbuhan algae, yakni ganggang hijau, di mana orang awam biasa menyebutkan lumut. Sebagian perawatan patung Dirgantara yang sekarang ini merupakan tim yang juga sempat melakukan perawatan pada tahun 2014, termasuk Mas Angga. Ia pun melihat terjadinya kerusakan yang ada pada patung. Yaitu mungkin karena akibat pemanasan global juga kan, cuaca, korosi dibanding dari 2014 sampai sekarang emang sih lebih banyak di tahun sekarang kelihatannya gitu kan. Ya mungkin itu dampak dari polusi kendaraan, dari ekstrimnya cuaca sama pemanasan global mungkin gitu. Nah, faktor penyebab kerusakannya adalah antara lain yang jelas ini polutan ya. Polutan. Patung ini berada di tempat terbuka, otomatis cepat atau lambat akan terkena polusi, yaitu polusi udara. Jadi bisa dari kendaraan bermotor atau mungkin pabrik yang dari sekitar sini ya. Di samping itu juga faktor cahaya matahari juga berpengaruh. Curah hujan yang tidak menentu, kemudian juga kelembapan juga akan berpengaruh sekali terhadap kondisi objek tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, target perawatan patung Dirgantara ini pada tanggal 5 November 2023 mendatang. Oleh karena menjadi ikonik Jakarta, sebagai koordinator yang sudah 2 kali ditunjuk sebagai tim perawat patung Dirgantara ini, Mas Angga berpesan agar kita bisa turut melestarikan dan juga menjaganya. Rasa kebanggaan pribadi sih ada gitu, kita jadi tim yang terpilih gitu untuk mengkonservasi ikon Jakarta gitu. Kebanggaan ada sih Pak. Yang jelas ini salah satu ikonik Jakarta yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga di atas maupun yang di area tamannya seperti itu, yang dikotori. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat aktivitas teman-teman yang sedang melakukan konservasi patung Dirgantara ini. Aktivitas teman-teman yang sedang melakukan konservasi patung Dirgantara ini. Semoga informasi konten ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menyaksikan konten Jelajah Jakarta hari ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.